Wow, pujian yang luar biasa ya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sendiri Amin. terharu mendengarkannya. Luar biasa. Dan terima kasih Pak Gisang. Dan sekarang kita akan disirami oleh ke pembelajaran kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan akan dilayani oleh hambanya Pastor Jomendi Munardi. Pak Jo, sudah siap Pak Jo? Ya, sudah siap Pak Luhut. Terima Oke, kasih, Bro. baik, Saya baik. punya Pagi, waktu 30 menit, 40 menit, ya, ya, secukupnya nanti tiga saya puluh kasih menit. tanda, Ya, Pak. secukupnya ya. Baik, baik. Oke, thank you. Baik, Ya, baik. ya, Shalom. Ya, salam damai sukacita untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya ini. Eh, saya akan eh, memulai dengan ayat-ayat yang merujuk atau menunjukkan bahwa neraka itu adalah hukuman yang tiada hentinya, ya, hukuman di dalam lautan api, di dalam lake of fire, ya, di mana ada gertakan gigi, ya, seperti demikian. Kemudian kita akan melihat di mana secara linguistik, secara bahasanya, artinya itu apa. Kemudian kita akan melihat secara sejarahnya. Kemudian kita akan melihat dari sisi uh, secara kontekstualnya, kemudian kita akan melihat juga dari sisi secara logikanya, supaya dengan hal demikian kita bisa bersama-sama menyepakati atau menyetujui konklusi daripada Zoom meeting mengenai neraka itu apakah hukuman tanpa akhir. Dan tentu selanjutnya akan ada sharing ya, Pak Luhut, di mana sharing ini saya kira akan menjadi sesuatu yang menarik karena pasti akan banyak pertanyaan tentang hal ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai satu konklusi seperti demikian. Oke, izinkan saya untuk sharing. Oke, judulnya adalah neraka hukuman tanpa akhir. Oke, baik kita lihat beberapa ayat di Markus 9. Di sini saya tampilkan ayat ini yang mana ayat ini berbicara tentang uh, neraka dan juga ke dalam api yang tak terpadamkan. Saya garis bawahi semua ini. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Mari kita saya bacakan aja. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, berenggalah. Ups, wow. Penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, ya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Saya garis bawahi neraka, di mana kemudian dilanjutkan ke dalam api yang tak terpadamkan, kemudian dilanjutkan di dalam kurung, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di ayat 45 juga dikatakan, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kutuk kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Sekali lagi neraka saya garis bawahi, dan sekali lagi diulang, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Sekali lagi kata-kata neraka ada di sini. Dan di 48 dikatakan di mana ulat-ulat bangkai dan tidak mati dan api padam. Tiga kali diulang tentang hal yang sama. Neraka, api yang tak terpadamkan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara terkasih, kalau kita berbicara yang tak terpadamkan, kemudian kita berbicara apinya tidak akan padam, berarti ini adalah kalimat yang menunjukkan terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, ya, tidak akan pernah berakhir. Ya, kita sepakati itu dulu. Ya, jadi di sini dikatakan neraka itu adalah tempat di mana apinya tidak bisa dipadamkan, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan pernah padam. Seperti demikian. Ya, nah kita lihat lagi di ayat selanjutnya sebelum kita nanti secara
tekstual, secara linguistik, kita melihat apa artinya di dalam bahasa Yunani. Kita lihat satu ayat lagi. Di Matius 10 ayat 28. Nah, ini adalah ayat yang sangat penting. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan berkuasa untuk membunuh mereka, ya, membinasakan mereka, baik jiwanya maupun tubuhnya itu di dalam neraka. Sekali lagi neraka adalah tempat di mana, ya, jiwa maupun tubuh itu binasa. Nah, ini kita harus sepakati dulu. Kita harus pegang kebenaran firman Tuhan ini dulu yang nanti kita akan bahas sekali lagi secara tekstual. Sebenarnya artinya apa? Uh, Dalam semua pasal dan ayat ini, kata neraka itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang kalau diucapkan itu adalah Gehenna. Kata ini adalah kata benda yang artinya adalah seseorang, tempat, atau benda. Dan dalam manuskrip Yunani awal itu selalu mengacu pada lembah Hinnom, yaitu jurang sempit yang ada di tenggara Yerusalem. Jadi pada zaman dahulu lembah Hinnom adalah tempat orang Israel menyembah dewa-dewa kafir Molok dan Baal. Di sini mereka mengorbankan anak-anak mereka dengan membakarnya hidup-hidup. Sebuah praktik di Perjanjian Lama disebut passing through the fire. Ini ada di 2 Raja-Raja 16:3, 2 Raja-Raja 23:10, di 2 Tawarik 23 ayat 8, dan di Yeremia 7 ayat 31. Lalu apa maksud Tuhan dengan mengatakan neraka di pasal dan ayat sebelumnya yang tadi kita bahas di awal? Itu Tuhan Yesus menggambarkan hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang memberontak pada zamannya. Dengan kata lain, mereka yang menolak Yesus selama pelayanannya di bumi. Ya. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat yang dikutip di atas, Tuhan memperingatkan mereka yang mungkin menolak perintah pesannya, bagaimana mereka menghadapi risiko hukuman dalam api di lembah Hinnom. Tentu saja mereka yang mendengar Yesus pasti menganggap pernyataan ini nggak masuk akal. Tetapi di 70 Masehi ketika orang Yahudi memberontak melawan orang Romawi, di lembah inilah bangsa Romawi membuang dan membakar tubuh sebagian besar korban orang Yahudi. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, memperkirakan sekitar 1,1 juta orang Yahudi tewas selama perang di tahun 70 Masehi tersebut. Yosefus kemudian menjelaskan bagaimana lebih dari 115.000 mayat melewati salah satu gerbang kota ini ke lembah di bawah. Dan sebelum perang berakhir, lebih dari 600.000 tubuh manusia itu dibakar di lembah Hinnom dan Kidron. Ya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Di Perjanjian Lama di Yeremia. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Ini nubuatan yang ada di Yeremia. Demikianlah firman Tuhan bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Ya, sudah terkasih, uh, lembah Hinnom, ya, lembah Hinnom itu adalah suatu tempat pada saat di mana orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke Yerusalem, dan mereka membuang sampah-sampah mereka. Mereka membuang sampah-sampah bukan hanya yang tidak bernyawa, tapi juga sampah yang bernyawa, ya, bangkai-bangkai binatang. Dan kemudian itu juga menjadi tempat di mana orang-orang bersalah dieksekusi, mati, dan mayatnya itu dibuang ke lembah Hinnom tersebut. Sampah bangkai bercampur dengan menjadi satu.
itu membuat tempat itu menjadi bau pasti dan kemudian menjadi toksik, beracun, ya, karena apa, baunya, uapnya dan sebagainya itu bisa membuat penyakit dan bakteri-bakteri pasti dengan subur bertumbuh di sana. Sehingga yang dilakukan oleh mereka saat itu adalah mereka harus membakar sampah-sampah tersebut, mereka harus membakar bangkai-bangkai tersebut, orang-orang yang dieksekusi mati yang bangkainya membusuk, itu harus dibakar supaya toksik itu bisa diminimumkan atau dihilangkan sedemikian rupa. Tetapi kan sampah, bangkai, dan seterusnya itu setiap hari kan ada. Nah, karena itu harus setiap hari dibakar. Nah, inilah yang dimaksud bahwa api itu tidak akan pernah padam di situ. Api itu akan terus-menerus ada di lembah Hinnom tersebut. Inilah gambaran tentang yang disampaikan ya di Matius 10 dan Markus 9 tadi di atas. Ya, sorry, sebentar. Ya, oleh karena itu eh, apa yang disampaikan di ayat dan pasal yang sebelumnya itu, Tuhan bukan berbicara tentang eh, sesuatu yang terus-menerus berkelangsungan pada seseorang yang mengalami kematian dan kemudian dihukum ya secara secara tidak ada akhirnya seperti demikian. Ya, tetapi yang dimaksud adalah orang yang menolak bertobat. Bagaimana mereka itu akan dihukum dengan kematian yang abadi, kematian dengan puncaknya di mana tubuh mereka itu dilemparkan ke dalam api lembah Hinnom. Ya, coba kita lihat ayat satu lagi. Di Yohanes 15 ayat 6, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sekali lagi di sini dikatakan dicampakkan, dilempar ke dalam api untuk dibakar. Inilah yang Tuhan maksud. Kalau seseorang tidak tinggal di dalam Kristus, dia akan menjadi seperti ranting yang kecil, ranting yang kering, dan kemudian dikumpulkan untuk dicampakkan dan dibakar. Inilah yang menggambarkan tadi secara kontekstual yang sudah saya sampaikan. Ya, coba kita lihat ayat satu lagi. Di Matius 13 ayat 40, sekali lagi dikatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita perhatikan aja semua. Ya, bahwa tidak satu pun dari ayat-ayat ini mendukung hukuman yang kekal, yang continuous, yang terus-menerus dengan api. Tidak ada. Ya, oh ya, orang-orang itu dibakar dan mati di lembah Hinnom. Namun tubuh mereka terbakar seluruhnya, terbakar habis. Ya, seperti tadi digambarkan, mayat yang dipenggal, apa orang yang dipenggal, dibunuh, dieksekusi, tubuhnya, jasadnya, bangkainya itu dibakar sampai habis supaya toksiknya itu hilang. Ya, inilah yang digambarkan oleh yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah itu adalah lembah Hinnom. Jadi bagian di atas ini banyak memberikan informasi tentang lembah Hinnom. Ya, sekali lagi ketika membahas lembah ini Tuhan Yesus tidak menyebutkan hukuman yang kekal. Ya, Tuhan menyatakan bahwa api akan menyala di lembah Hinnom. Yes, that's true. Betul, itu tidak salah. Ya. Di Matius 23 ayat 33 itu mengacu pada kutukan lembah Hinnom. Dalam bahasa Yunani secara harfiah berarti adalah penghakiman. Di Matius 10:28 Yesus memperingatkan bagaimana penghakiman di lembah Hinnom akan membunuh tubuh dan jiwa, bukan hanya tubuh. Saudara terkasih. Jiwa ini yang membuat kita bisa merasa apakah kita sakit, apakah kita tidak sakit. Jiwa ini yang bisa membuat kita berpikir. Jiwa ini yang bisa kita memperoleh hikmat.
Jiwa ini masih banyak hal lain, ya. Nah, tetapi kalau seseorang yang jiwanya sudah mati, bagaimana dia bisa merasa itu lagi? Apakah itu sakit? Apakah itu tidak sakit? Karena itu, kalau seseorang sudah dibinasakan oleh Tuhan, jiwanya, bagaimana mungkin ada hukuman, ya, penyiksaan yang kekal, yang terus-menerus, karena jiwanya sudah mati. Tadi di Roma 10 ayat 28 dikatakan, ya, bahwa takutlah, janganlah takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia, kepada Tuhan yang bisa, yang berkuasa untuk membinasakan tubuh dan jiwa. Karena itu penting ayat itu untuk kita bisa mengerti bahwa apakah, atau bisa kita melihat bahwa apakah benar ada hukuman yang kekal yang tidak akan pernah berakhir. Ya, oleh karena itu eh, bagian-bagian di atas itu menjelaskan bagaimana orang Yahudi di abad ke-1 itu akan diadili Tuhan, dibunuh oleh tentara Romawi, dan kemudian tubuh mereka akan dilemparkan ke dalam api di lembah Hinnom. Ya, kita berbicara tentang api di kitab Wahyu, tidak jarang diungkapkan atau dicantumkan atau dituliskan tentang lautan api, penyiksaan di dalam lautan api, kematian di dalam lautan api, ya kan? Eh, Coba kita bahas sedikit apa sih itu lautan api yang ada di dalam kitab Wahyu dan beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab, ya. Jadi 5 ayat Alkitab yang menyebutkan lautan api menunjukkan bahwa itu adalah sebuah simbol dari sebuah danau pada dasarnya. Itu ya di dalam kitab itu dikatakan lake of fire, danau api. Ya, itu adalah sebuah simbol. Yaitu ada di Wahyu 19:20, 20:10, 14:15, dan 21:8. Ya. Nah, coba kita melihat ada kalimat yang disebutkan dilemparkan ke dalam lautan api, ya, di dalam kitab Wahyu. Nah, itu apa sih? Coba kita lihat maksudnya. Yang pertama, iblis dilemparkan ke dalam lautan api di Wahyu 20 ayat 10. Sebagai makhluk roh, iblis itu tidak dapat dicelakai oleh api secara harfiah, ya, karena dia roh. Bagaimana roh bisa dibakar? Yang bisa bakar tuh sesuatu yang tangible, tubuh manusia, betul, ya, bisa dibakar, ya. Nah, di Keluaran 2, pasal 2 ayat 20, di Hakim 13 ayat 20, ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan hal ini. Kemudian kematian. Ini bukan arti sesungguhnya, tetapi mewakili keadaan tidak aktif, tidak adanya kehidupan. Tadi dikatakan jiwanya, ya, jiwanya dibinasakan, ya. Nanti kita akan lihat di Pengkhotbah 9 ayat 10, ya. Jadi kematian ini tidak dapat dibakar secara harfiah karena sudah tidak bisa merasakan apapun. Yang ketiga kita lihat binatang buas dan nabi palsu di Wahyu 19 ayat 20 dikatakan dilemparkan dalam lautan api. Karena ini adalah lambang, bukankah masuk akal dan menyimpulkan bahwa danau atau lake of fire itu adalah tempat mereka dibuang juga merupakan sebuah lambang. Ya, jadi bukan secara harfiah itu adalah binatang-binatang buas dan nabi palsu. Nah, sorry ada tamu. Oke, jadi kata Gehenna yang secara harfiah berarti lembah Hinnom itu mengacu pada sebuah lembah di Yerusalem yang tadi kita sudah sebutkan. Itu tempat adalah pembuangan sampah dan bangkai-bangkai binatang, ya kan, jenazah manusia yang dieksekusi. Ya, jadi Gehenna itu melambangkan sebagai kebinasaan abadi di Matius 23 ayat 33. Ya kan, dia mengatakan atau Tuhan mengatakan Gehenna itu belatung tidak mati dan apinya tidak padam di Markus 9:47 tadi kita sudah melihat. Karena itu menyinggung keadaan lembah Hidom dan juga nubuatan di Yesaya 66:24 yang mengatakan mereka akan keluar dan melihat bangkai orang-orang yang memberontak terhadapku. Karena ulat pada mereka tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, perumpamaan ini Yesus menggambarkan bukan siksaan, tetapi pemusnahan total, ya, kematian yang abadi. Ya, cacing dan api memakan bangkai atau mayat, bukan orang hidup.
Ya, jadi kalau penyiksaan yang terus-menerus dikatakan cacing dan bangkai itu tidak akan pernah mati, artinya terus memakan apa tubuh ya orang yang disiksa atau apa dihukum secara abadi itu, ya, nah itu bukan yang dimaksud adalah seperti demikian, ya. Jadi Alkitab tidak memberikan indikasi akan adanya orang yang setelah masuk ke dalam, setelah dilemparkan ke Gehenna, keluar lagi, hidup lagi, kemudian mengalami siksaan yang tiada akan ada akhirnya. Jadi lautan api, tetapi Gehenna yang berapi-api itu melambangkan kebinasaan yang permanen dan abadi. Itu ada di Wahyu 20 ayat 14 dan 15, Wahyu 21 ayat 8, dan Matius ayat 18 ayat 8. Kita tidak akan buka itu semua, karena kita akan cepat, waktunya terus berjalan. Ya, uh, Oke. Ya, di Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesalkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini adalah suatu kekhususan. Ya, di sini dikatakan mereka disiksa siang dan malam. Ya, berarti ada empat alasan. Ya, empat alasan mengapa siksaan ini tidak mengacu kepada siksaan harfiah. Yang pertama, agar iblis disiksa selamanya. Dia harus tetap hidup selamanya. Akan tetapi, Alkitab mengatakan bahwa ia akan ditiadakan atau dimusnahkan di Ibrani 2 ayat 14. Demikian juga di 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, itu juga menggambarkan tentang siksaan ini, ya. Dan ini adalah khusus, ini adalah untuk iblis yang dikonstrain di penjara untuk sementara waktu sampai akhirnya nanti tiba waktunya dia akan dimusnahkan, ya. Jadi ini ada yang namanya siksaan, betul, siang dan malam itu true, dan itu hanya untuk iblis. Nah, kehidupan abadi ini adalah pemberian Tuhan. Ini bukan hukuman. Ya, di Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Ya, apakah Tuhan memberikan kita manusia kehidupan abadi? Ini semata-mata untuk dihukum secara kekal. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya, apakah Ia akan menghukum ya kita manusia ciptaan yang dikasih, yang dikatakan demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diutuslah, ya, diberikanlah putranya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan. Apakah itu Tuhan kita yang menciptakan kita dengan tujuan akan ada hukuman yang kekal yang tidak akan pernah berakhir di api yang panas yang tidak akan pernah berakhir tersebut? Ya, sekali-sekali tidak. Kita lihat lagi. Binatang buas dan nabi palsu adalah simbol. Ya, sekali lagi ini adalah simbol dan tidak dapat mengalami siksaan pada dasarnya. Bagaimana sebuah simbol perumpamaan itu bisa disiksa. Ya kan? Dan konteks Alkitab menunjukkan bahwa siksaan iblis adalah pengekangan atau kehancuran yang kekal. Tadi dikatakan, ya kan, bahwa dia akan dikonstrain, dia akan dipenjarakan sementara waktu, dan akhirnya, ya, dia akan dibinasakan secara kekal. Ya. Saudara terkasih, banyak ayat yang sudah kita diskusikan uh, pagi ini yang menunjukkan bahwa, ya, ada dua hal tentang siksaan siang dan malam, siksaan yang tidak berakhir. Untuk kita sebagai manusia, Tuhan tidak mempunyai perencanaan atau merancang hal tersebut untuk kita, yang adalah kematian abadi. Tetapi untuk iblis, itu berbeda. Ya, Tuhan mempunyai kekhususan, yang tadi dikatakan 2 Petrus 2, 2 Petrus 2 ayat 4 pun. Ya, dan juga Ibrani 2:14. Ya, akan ada constraint dan kemudian akan ada siksaan siang dan malam dan kemudian adalah kebinasaan. Ya, kalau kita bicara untuk kita manusia, yang ada di sana yang bisa mengalami kematian yang abadi, ya kan? Ya, lalu bagaimana orang mati? Sewaktu menjatuhkan hukuman atas Adam, Allah menyatakan sebagai berikut, ya, di Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan menjadi makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi kematian itu kembali tubuh kita dari debu menjadi debu. Artinya tubuh kita ini bukan sebagai subjek dari penyiksaan yang terus menerus. Ya, kematian yang digambarkan Tuhan
Di Kejadian 3 ayat 9 ini dengan jelas menyatakan bahwa tubuh kita itu akan berakhir, ya, bukan menjadi subjek daripada penyiksaan. Di manakah Adam sebelum Tuhan membentuknya dari debu dan tanah dan memberinya kehidupan, ya. Adam sama sekali tidak ada. Ketika dia meninggal, Adam pun kembali ke dalam keadaan tanpa kehidupan sama sekali. Ya. Kondisi orang mati sudah dibuat dengan jelas. Ya. Mari kita lihat di Pokotbah 9 ayat 5 dan 9 ayat 10 yang tadi saya sampaikan. Di Pokotbah 9 ayat 5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Ya, sekali lagi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka dan bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sudah tidak ada pikiran, sudah ada lagi tidak memori, tidak bisa merasakan apa-apa. Ya, di ayat 10 dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi seseorang yang meninggal, ya kan, sekali lagi tidak mempunyai apa lagi pikiran, tidak punya pertimbangan, tidak ada lagi pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi sangat janggal secara logika kalau kita mengatakan orang yang tidak bisa merasakan apapun itu bisa dihukum terus-menerus di dalam lautan api dibakar sedemikian rupa. Ya, nah, bagaimana dengan orang yang uh, tidak di dalam Tuhan? Tadi dikatakan akan ada kematian yang abadi. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ya, ini yang dikatakan keselamatan, ya. Dan kemudian Yohanes 19 ayat 6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar, ya. Nah, yang dimaksud dengan di sini apabila seseorang ada di dalam Tuhan, seseorang yang mengikat dirinya pada Tuhan, dikatakan di ayat di Korintus ini menjadi satu tubuh dengan Dia, sehingga menjadi satu roh dengan Dia. Dianya ini huruf besar, ya. Nah, Dia itulah yang akan memperoleh keselamatan, yang dimana tubuhnya akan habis secara tubuh, tetapi jiwanya akan hidup. Inilah yang dikatakan keselamatan jiwa di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang sudah kita lihat, kita baca, kita diskusikan, dan kita melihat dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang uh, apa namanya kontekstual, dari sudut pandang logika, ini mengerucut kepada satu kesimpulan bahwa kematian buat orang-orang dalam tidak di dalam Tuhan itu adalah kematian abadi. Tubuh dan jiwanya akan mati. Tetapi bagi orang di dalam Tuhan, tubuh dan jiwanya itu akan hidup walaupun tubuhnya itu mati. Ya, nah, tentang neraka apakah eh, penghukuman yang tidak akan ada akhir pun sudah kita jawab bahwa kematian yang abadi itu seseorang sudah tidak bisa merasakan apapun. Jadi tidak mungkin suatu jiwa yang sudah mati itu bisa dihukum dengan hukuman yang kekal yang tidak ada akhirnya. Ya, saya kira materi yang sudah saya sampaikan cukup seperti demikian. Di 2 Petrus 2 ayat 4 tadi dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ya itu siapa itu iblis, tapi mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkanlah ke dalam gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, ini yang tadi disebutkan tentang constraint, bagaimana uh, iblis itu di penjara sedemikian rupa, disiksa siang dan malam sampai waktunya dia dibinasakan. Tetapi bukan manusia yang tidak melekat di dalam Tuhan itu hanya akan memperoleh kematian yang abadi tanpa adanya hukuman atau penyiksaan yang tanpa akhir. Ya, saudara terkasih, saya kira materi sudah tersampaikan. Konklusi yang saya dapatkan dari materi-materi tersebut menggambarkan bahwa
neraka itu tidak berarti adalah hukuman tiada akhir. Ya, um, saya kira waktu sudah saya gunakan dan saya kembalikan kepada Pak Luhut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Cukup lengkap ya penjelasannya ya. Cukup. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Ya, sekalian juga pasti ada pertanyaan, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya di. Oke, saya persilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di unmute atau boleh raise hand, atau mungkin sungkan untuk bertanya secara langsung, boleh di chat ya. Saya akan mewakili untuk membacakannya untuk Anda nanti. Silakan Bapak Ibu. Saya lah, Oke, baik, baik. Silakan Bapak. ya berbicara tentang neraka. Padahal dalam paparan Pak Ju ini tidak ada neraka itu ya. Sepertinya neraka itu tidak ada, hanya itu ungkapan-ungkapan belaka. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa saya dahulu banyak membaca buku-buku kecil mengenai neraka. Dan belakangan ini buku-buku besar pun ada bercerita tentang neraka. Yaitu mereka yang mati 5, 6, 8, 10 jam untuk kemudian kembali hidup. Mereka melihat tidak memasuki neraka, tapi mereka melihat bagaimana ngerinya di sana. Dan banyak yang bersamaan cerita itu. Tapi itu juga bisa saja kepintaran orang pengarang. Belakangan ini melalui WhatsApp kita membaca kesaksian orang-orang Islam yang bertobat karena mereka berjumpa dengan Kristus. Dan bahwa mereka bertemu dengan Kristus dibawa ke sorga, dibawa juga ke neraka dengan segala kengeriannya, lalu mereka kembali lagi ke dunia nyata ini. Dan mereka lalu bertobat. Konsekuensi mereka daripada murtadin ini adalah dibuang dari keluarga. Disiksa, ada yang dibunuh, dan mereka siap untuk itu. Kalau tidak benar-benar pemandangan itu, tak mungkin mereka berani sampai buang nyawa karena kesaksian itu. Bukan satu orang, bukan 5 orang, puluhan orang. Pertanyaannya menjadi, sungguhkah ada neraka itu? Saya pikir begini juga ya logika, kalau sentuhan logika tidak selamanya untuk itu. Karena kalau menyentuh kerajaan Allah atau dimensi sana, logika rasanya tiarap. Di dalam kerajaan Allah juga di dunia ini kini, kalau main logika, tak mungkin jadi itu. Semua kesaksian di perjanjian lama dan perjanjian baru, apa yang diperagakan, setiap logika, setiap mujizat logika pinggir. Kalau air menjadi anggur, kalau yang mati jadi hidup, kalau yang buta jadi dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi saya pikir, lalu kenapa Yesus bercerita tentang neraka? Sedangkan dia pun tahu yang mendengar dia bukan semua Farisi, ahli Taurat, bukan. Bukan semua ahli tafsir, bukan. Banyak orang awam di sana. Nah, jadi bagaimana ini pikir saya? Lalu beberapa orang yang kuanggap punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan ini, kutanya, Mbak, panjang kali jawabannya, berarti dia juga tidak tahu. Lalu hari ini datang paparan itu dan saya percaya juga Pak jujur juga lah, artinya apa yang dia pahami tentang ini dia sodorkan ke tengah-tengah kita supaya setiap pemikiran yang ada ya masuklah ke tengah, mana yang paling mendekati kebenaran ya itulah kita terima. Demikian untuk membuka pikiran. Terima kasih. Terima kasih Pak Sipayung. Ya, boleh ditanggapi Pak Jo. Silakan. baik. Iya, seperti yang di awal saya sudah sampaikan bahwa yang kita bahas hari ini itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita melihat secara ayat-ayat yang ada yang kita percaya firman Tuhan itu ya sebagai suatu kebenaran. Tapi seperti Pak Spayun tadi katakan di luar sana ada Ya. yang mengatakan dibawa ke neraka, dibawa ke surga dan sebagainya. Tentu saya no comment karena itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tidak, Dan tidak. bagaimana kita bisa membahas itu akan menjadi satu polemik yang tidak akan pernah berakhir. Ya, saya pernah nonton film Heavens for Real, ya, seorang anak dibawa ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, Ya, bertemu dengan
nenek moyangnya dan sebagainya, Betul. ya kan? Betul. Apakah itu benar atau tidak? Sekali lagi, saya no comment No karena tidak comment. mungkin bisa kita bahas tanpa itu karena ya kita hari ini ada karena kita membahas tentang firman Tuhan, bukan membahas hal-hal Ya. tersebut. Itu mohon maaf Pak Sipayung, ya dengan segala hormat. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi saya tidak bisa menjawab hal tersebut. Ayatnya yang mana yang bisa saya tampilkan untuk menjawab hal tersebut? Mungkin itu kesulitan kita. Tapi secara mungkin kalau nanti kapan kita duduk-duduk sambil ngopi, kita mau ngobrol-ngobrol itu Ya, silakan ya, monggo. ya. Ya, boleh aja kita. Tapi dalam hal hari ini di dalam kerangka CCM mungkin saya kira itu bukan suatu hal yang bisa saya bahas seperti demikian. Ya, Oke. terima kasih untuk Makasih. pertanyaannya, Pak. Makasih. Makasih. Oke, baik Pak Jo. Ada silakan, silakan Pak Tommy sepertinya mau kasih pertanggapan ini, tanggapan. Iya, kalau saya mendengar ya, mungkin tidak nangkap semuanya, tapi terkesan gitu ya, Wahyu 20 ayat 10 itu berlaku. Terkesan ya. Terkesan Wahyu 20 ayat 10 itu yang berlaku untuk iblis gitu. Lantas yang jadi pertanyaan, manusia itu beragama macam-macam, ada yang nggak beragama. Lantas orang yang di luar dari Kristen juga ada orang baik, ada orang jahat dan segalanya gitu. Kita Kristen aja juga seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira Wahyu 20 ayat 10 apakah hanya untuk iblis? Lantas bagaimana dengan orang-orang jahat di luar Kristen dan orang jahat yang di dalam Kristen gitu loh. Ya kan? Nah, andai kata itu tidak ada hukumannya, kita semuanya pria-pria ya. Saya pikir lebih enak main judi, main wanita, nipu orang, begitu ya. Bagi orang Ya, yang ya, ya. rokok, happy-happy aja. Bagi orang yang minum, saya nggak suka minum ya. Tapi mereka happy sekali tuh gitu ya. Kalau Ya. andai kata nggak ada hukuman, ya, Ah, ya saya pikir ya nurani Enak banget manusia gitu ya. ya. Nurani Ya, manusia itu kan punya pertimbangan ya. baik. Ya, itu yang perlu ini ya. Coba kita ya tadi Pak Jo sudah sampaikan bahwa ini juga terjadi khususnya orang Kristen, ada yang neraka ada yang tidak gitu ya. Nah, jadi juga perlu dipertimbangkan kalau memang neraka itu hanya untuk setan saja, lantas bagaimana juga untuk orang Kristen yang jahat, orang di luar Kristen yang jahat, itu kira-kira bagaimana gitu loh. Oke, Begitu Ya, sih Pak Jo, baik, Pak Luhut. baik, baik. baik, baik Pak Tommy. Silakan Pak Jo, ditanggapi Pak Jo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena ini pertanyaan juga yang ada di dalam diri saya. Sewaktu dulu saya melihat hal seperti ini, ya yang saya percaya memang tidak ada yang namanya hukuman yang kekal seperti demikian. Ya, Eh, Firman sudah mengatakan, karena ini dua pertanyaan pertama dari Pak Tommy, pertama tentang iblis itu ya memang Firman mengatakan demikian, ya. Nah, dikatakan di 2 Petrus ayat 2 ayat 4 itu untuk malaikat-malaikat yang berdosa. Tuhan tidak mengatakan untuk manusia-manusia keturunan Adam yang berdosa dalam hal itu. Jadi memang ini mempunyai kekhususan. Neraka yang dimaksud di sini adalah constraint, ya, di penjara sementara waktu, disiksa siang dan malam, kemudian akan dibinasakan pada waktunya. Seperti demikian, ya. Makanya tadi saya tampilkan 2 Petrus 2 ayat 4 untuk memperjelas tentang siapakah yang disiksa siang dan malam itu. Sekali lagi, itu bukan manusia. Nah, yang kedua, Pak Tommy ini bertanya tentang keadilan. Bukankah kita percaya namanya karma ya Pak Tommy ya? Siapa yang berbuat jahat harus mendapatkan apa namanya hukuman yang setimpal ya Pak ya. Kalau enggak ya semua orang berbuat jahat aja, enak aja gitu. Ya, ini juga menjadi satu diskusi yang saya kira saya tidak mengatakan polemik, tapi bisa membuat dua kubu. Tapi saya mau ceritakan satu pengalaman saya. Eh, Yang pertama adalah yang ini adalah pengalaman tentang bagaimana siksaan di dunia ini berjalan saat kita tidak ada di dalam Kristus. Saya bukan berbicara tentang orang Kristen non Kristen, ya. Saya berbicara tentang orang ada di dalam Kristus dan orang di luar Kristus. Itu ada perbedaan.
tidak semua orang yang punya KTP-nya Kristen, agamanya Kristen, itu orang ada di dalam Kristus. Nah, ini seperti gini. Kami melayani sebuah keluarga di mana si ibunya ini adalah seorang janda, ditinggal suami di saat anak-anak masih kecil, pontang-panting berusaha menghidupi anaknya. Ada, kalau nggak salah ingat, ada 3 orang anaknya. Ya, Eh, karena kekurangan tentu otomatis sebagai seorang janda ya, akhirnya pinjam kiri kanan dan khususnya kepada saudara-saudaranya yang mampu. Singkat cerita, dan disayangkan saudaranya itu malah bukannya membantu dengan seikhlas mungkin, tetapi malah menghina gitu. Dan anaknya yang kecil ini, ya seorang wanita yang kecil ini akhirnya beranjak dewasa itu melihat bagaimana keluarganya itu mengalami penghinaan dari saudara-saudaranya yang membantu mereka secara finansial gitu. Jadi waktu kami melayani tentang hal ini, akhirnya si anak gadis ini mulai menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dia di dalam hati dia. Dan kemudian meraung-raung menangis karena sambil pukul-pukul dadanya, sakit, sakit, sakit sekali di hatinya. Ya, nah di situ kami mengajarkan tentang firman Tuhan, kami mengajarkan tentang Kristus. Ya, uh, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi seseorang di luar Kristus akan mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Di saat ada masalah, di saat ada hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, itulah yang membuat saya percaya bahwa neraka dalam tanda petik di dalam kehidupan saat ini itu terjadi. Karena kita sebagai manusia, kita masih punya jiwa, kita bisa merasakan yang namanya sakit, sakit hati. Sakit di tubuh, sakit saya percaya. Tapi sakit di hati tidak kurang sakitnya dengan sakit di tubuh, Pak Tommy. Bahkan mungkin bisa lebih sakit. Karena itu bisa penghukuman yang tidak akan pernah berakhir. Siang dan malam kalau orang sakit hati katakan ya, mau makan ingat dia sakit. Mau tidur ingat dia sakit. Ya kan, mau apapun sakit. Kalau ingat sakit terus. Tidak akan pernah berakhir. Bahkan tidur pun nggak bisa tidur nyenyak. Ya kan, nanti terjaga bangun, mimpi pun mimpi sakit hati, bayangkan. Itu pun bisa terjadi. Seperti demikian. Jadi penghakiman atau kalau kita tidak ada di dalam Kristus, makanya neraka itu akan selalu ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu bagaimana dengan berbuat dosa? Ada orang yang membunuh, kemudian kucul-kuculuk datang kepada polisi menyerahkan diri. Kenapa? Karena ketakutan. Ya, karena terjadi intimidasi-intimidasi di dalam pikirannya, di dalam perasaannya. Ya kan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai akhirnya berhalusinasi dikatakan, ya kan, dikejar-kejar sama roh yang dibunuh. Ya, lalu bagaimana orang berbuat dosa? Yang mana efek atau buah dari dosa itu turun kepada keturunannya, dampaknya. Ya, tidak jarang seorang bapak yang mohon maaf saya katakan berselingkuh, anaknya pun berselingkuh, keluarganya morat-marit, dan si bapak itu lihat, waduh, ya kan, sakitlah hatinya melihat, ya kan, mungkin anak wanitanya, ya suaminya selingkuh, ya mungkin dipukulin juga. Kenapa? Karena buah daripada apa yang terjadi, daripada orang-orang yang tidak ada di dalam Kristus. Ya, jadi jangan dikatakan kalau karma itu tidak ada. Tapi saya sangat percaya, firman Tuhan mengatakan apa yang kita tanam, itu pasti kita akan tuai. Ya, mungkin itu kali jawaban saya, Pak Tommy. Mohon maaf kalau tidak sempurna. Oke. Ada tanggapan Pak Tommy? Lagi di mute Pak, di mute, unmute. Lanjut Pak Jo, lanjut Pak Luhut. Oke, baik, baik. Terima kasih. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Saya ya, Bro. Oke, silakan, Pak Jung. Oke. Ya, Bro Jo, saya sependapat. Bro Tommy, sama, saya juga pernah terjadi peperangan dalam diri saya ketika mencoba pengejaran hidup dalam Kristus terhadap itu. Tetapi saya mengutip kata-kata Bro Girsang yang selalu saya ingat.
bahwa dari sudut pandang Tuhan, semua dosa manusia sudah diampuni, ya kan? Dari sudut pandang Tuhan. Tetapi kalau manusia masih merasa saya berdosa, ya kan? Ya itu nggak apa-apa, itu kan perasaan manusia kan, bukan perasaan Tuhan. Namun sebagai manusia kita pasti juga berbuat salah, ya kan? Tetapi saya kira itu pun akan dihukum. Misalnya membunuh, ya kita pasti ada hukum pidana, ya kan? Makan duit orang juga sama, ya kan? Jadi betul saya sependapat bahwa siksaan-siksaan itu akan terjadi ketika kita melakukan perbuatan, sikap atau tindakan yang bukan Tuhan inginkan. Itu sudah terjadi di dunia. Dan saya mengalami sendiri, karena itu saya berusaha untuk tidak kembali ke hal situ. Memang dulu saya juga jadi sama tuh anak amat tuh orang, ya kan, yang korupsi bisa kaya, bisa, ya kan, terus bisa mabok-mabokan, kayaknya happy-happy aja. Tetapi ternyata setelah saya masuk ke dalam dunia mabok-mabokan, saya masuk ke dunia perjudian, ya kan, saya juga masuk ke dunia penipuan, saya kira itu siksaannya sangat luar biasa. Karena itu memang pertama ada hukuman dalam diri kita sendiri, ya kan, yang memang mengatakan, tapi kedua juga kita juga pastilah dihukum oleh hukum kehidupan bermasyarakat, oleh hukum negara, hukum yang memang kita udah sepakati, dan juga yang paling menyiksa adalah hukuman dihantui perasaan bersalah dalam hidup kita, gitu ya. Dan memang kita ini juga dulu luar biasa, selalu kita iri melihat orang-orang. Jadi kita berbuat salah dalam konteks manusia pasti, tetapi itu seperti yang Bro Jo bilang, saya juga sependapat, ketika kita di luar Tuhan, di luar Yesus, sesungguhnya kita sudah berada di bawah hukuman, ya kan? Karena itu pengejaran, saya juga berusaha hidup di dalam Kristus. Apa hidup di dalam Kristus? Supaya segala sikap, tindakan, perkataan kita, ya artinya tidak-tidaknya biar yang keluar dari Kristus. Karena itu pasti semuanya hal-hal yang baik dan benar, dan itu juga yang tidak menyiksa kita. Saya juga hari ini tidak percaya kalau membayangkan neraka itu suatu tempat yang bisa dilihat oleh fisik, ya kan, api yang membara lah, begini begitu. Manusia tidak, karena neraka itu sesungguhnya sudah terjadi justru ketika kita hidup di bumi ini. Karena itulah Tuhan tahu Dia datang untuk menyelamatkan kita dari segala siksaan itu. Saya kira sementara itu aja pandangan atau pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Johannes. Ada tanggapan Pak Jo? Sebelum kita menanti jawab pertanyaan yang lain atau dari yang lain. Boleh diulang tadi pertanyaannya apa ya? Saya kira sepertinya komentar aja tadi. Ya, komentar sih. Komentar aja ya, saya kira baik. Oke, jadi saya tidak usah menjawab ya. Iya betul, itu pendapat aja kok. Pendapat ya, oke baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ya karena udah sama kok pendapat sama Bro Jo, jadi nggak usah ada yang dipertanyakan lagi. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Moses sudah raise hand. Silakan Pak Moses di unmute. Ya, terima kasih Pak Luhut dan Pak Jo. Ya, ini Kak, sementara ini tidak ada yang kontra ya. Jadi saya coba untuk menjadi yang kontra ini dengan Pak Jo. Oke. Ya, gitu. Yang pertama, respon saya yang pertama, terima kasih untuk Pak Jo telah menyampaikan tema ini. Tapi dari pemaparan ada menurut saya yang tidak konsisten. Yang pertama tadi dikatakan bahwa iblis itu adalah roh, maka tidak mungkin dia akan disiksa. Tapi tadi penjelasannya, kenapa ada iblis disiksa siang dan malam, tapi bukan untuk manusia, tapi siang malam itu selama-lamanya itu adalah untuk si iblis. Jadi statement yang saya dengarkan tadi bahwa iblis itu roh, mana mungkin dia bisa disiksa, berarti tidak konsisten. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau pembacaannya semua tulisan Alkitab termasuk kitab Wahyu ditulis tahun 70 dalam pandangan kelompok preteris, begitu ya. Dan kalau saya melihatnya dalam akademis memang ada dua jenis preteris.
preteris yang full dan ada juga preteris yang parsial. Memang salah satu kesulitan dari kelompok preteris adalah ketika membicarakan tentang penghukuman terakhir gitu ya. Dan kalau memang perkataan-perkataan Yesus di Matius, Markus semua itu penghukuman di lembah Hinom itu ditujukan kepada orang Yahudi, tapi jelas bahwa penghukuman yang dituturkan dalam Alkitab, baik di Markus, Matius, bahkan kitab Wahyu, bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi antikristus. Dan antikristus itu bukan hanya orang Yahudi saja. Gitu ya. Lalu kalau kitab Wahyu betul dikatakan itu adalah simbolik. Tidak mungkin simbolik kok mengalami kesalahan. Tapi simbolik itu ditujukan kepada siapa? Baik kelompok yang memahami kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70 mengakui bahwa simbol-simbol antikristus itu menunjuk kepada kekaisaran Romawi plus dengan orang Yahudi. Lalu kalau memang penggenapan penghukuman itu telah digenapi dalam peristiwa tahun 70 yaitu kepada orang Yahudi, lalu bagaimana dengan yang non-Yahudi? Secara kontekstual, kapan dalam sejarah mereka dihukum pada tahun 70 itu? Ya, betul. Itu dua hal yang saya coba pertanyakan untuk memperdalam diskusi kita. Plus lagi tadi ada disinggung bahwa yang dihukum itu adalah penyembah berhala, cabul, dan lain sebagainya. Apakah itu iblis? Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Moses. Boleh ditanggapi Pak Jo. Silakan. Baik, jadi ini pertanyaan yang pertama tentang iblis ya. Tadi dikatakan di Wahyu berapa? 20:10 itu, dan kemudian 2 Petrus 2 ayat 4. Tadi yang saya sampaikan adalah bahwa iblis itu adalah roh. Jadi secara harfiah itu tidak bisa dibakar. Ya, saya tidak mengatakan bahwa penyiksaan roh itu adalah siang dan malam dibakar. Itu seperti demikian. Tapi kemudian di selanjutnya saya katakan bahwa iblis itu dikonstrain, itu dipenjarakan. Dan memang disiksa, tapi bagaimana penyiksaannya itu memang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Di 2 Petrus ayat 2 pun, coba kita buka lagi ya, 2 Petrus ayat 2 tadi. Ya, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, di sini tidak disebutkan api yang membakar-bakar, tapi api yang membakar-bakar itu tadi berbicara tentang di kitab Matius tadi ya, dan Markus itu ya, yang menggambarkan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi ini dua hal yang saya kira berbeda ya. Mungkin itu saya sudah menjawab. Lalu mengenai preteris dan sebagainya, mungkin nanti itu Pak Girsang, Pak Suhanda bisa menjawab sepertinya ya. Pertanyaan yang kedua, saya kira karena mereka yang saya kira lebih berkompeten untuk menjawab hal tersebut. Pertanyaan ketiga tadi apa ya Pak ya? Mohon maaf Pak Moses. Pertanyaan saya yang ketiga Pak, tadi jikalau memang hukuman yang dikatakan hukuman kepada manusia dibakar dengan api itu adalah di lembah Hinom dalam peristiwa pembakaran pada waktu itu kepada orang Yahudi terutama, bukankah hukuman dibakar dengan api itu adalah bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tapi kepada antikristus yang di dalamnya ada bangsa-bangsa lain? Oke, baik. Jadi ini berbicara lagi tentang preteris, tentang antikristus ya. Mungkin itu adalah menyambung dengan pertanyaan yang kedua saya kira. Oke, mungkin Bro Girsang bisa menjawab Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bro Moses ya. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Nah, kita harus kembali kepada konteks Alkitab ya. Alkitab dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Sampai perjanjian baru. Kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis kepada siapa? Ya kan, kepada bangsa Yahudi pada zaman itu ya. Zaman itu. Jadi sebenarnya
Kalau kita baca di perjanjian yang baru, saya kasih tahu ayatnya, coba ya, saya tunjukkan ayatnya. Supaya kita kembali kepada ayat aja ya. Kita lihat kepada ayat. Kita lihat ayatnya aja. 1 Petrus 1 ayat 9. Dan kita bicara. Saya ngerti apa yang dimaksudkan oleh Bro Moses. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, ya, coba dalam TB ya, dalam TB. Nah, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, tujuan imanmu ini kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya ini bercerita apa? Jadi begini, ini ayat ditujukan kepada orang Yahudi pada zaman itu sesuai dengan Galatia 3 ya. Galatia 3 ayat 22 sampai 27. Sebelum iman itu datang, maka orang Yahudi dipimpin oleh hukum Taurat. Sampai menunggu iman itu datang. Nah, sekarang iman itu datang, yaitu Kristus itu sudah datang. Dan dia sudah mati di kayu salib dan telah bangkit. Dan terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan mereka sudah bersatu. Maka dikatakan di sini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, ya, maka jiwanya selamat. Nah, pertanyaannya begini, kepada kita semua umat manusia. Kalau Tuhan secara spesifik di sini menyatakan keselamatan jiwa, nah pertanyaan kita mau percaya nggak? Ini jiwa kita yang diselamatkan nih. Nah sekarang pertanyaannya, jiwa yang diselamatkan, apa hubungannya dengan neraka yang apinya menyala-nyala? Berbeda dengan bangsa Yahudi pada zaman itu, teman-teman sekalian. Bangsa Yahudi pada zaman itu yang disebut antikristus, antikris, yaitu para imam, ya, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Mereka benar-benar dihakimi, dibakar di neraka. Betul, itu terjadi betul. Nah, itulah Gehenna yang di lembah Hinon, mereka betul-betul dihakimi sesuai kebenaran firman Tuhan akhir zaman. Ya. Dan mereka betul-betul di akhir zaman itu dihakimi betul. Nah, itu sesuai firman. Nah, sekarang pertanyaannya kalau sesuai dengan pertanyaannya Bro Moses kepada kita nih, sekarang ini. Nah, sekarang kita kembalikan aja ayat ini, yang diselamatkan itu jiwa kita. Pertanyaannya, jiwa kita ini apa hubungannya dengan sorga yang lantainya emas juga? Apa hubungannya dengan api neraka yang menyala-nyala? Nah, itu juga. Silakan kira-kira Bro Moses gimana menjawabnya? Itu pertanyaan juga balik kepada Bro Moses. Kira-kira begitu. Itu, Bro. Oke, silakan Bro Moses, ada tanggapan? Ya, tanggapan saya sebenarnya apa yang saya tanyakan jawabannya tidak relevan itu ya. Karena yang saya tanyakan adalah jikalau kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70 dan digenapi peristiwa neraka itu di lembah Hinom, Gehenna itu, kenapa kok yang mendapatkan hukuman neraka itu hanya orang Yahudi? Padahal kitab Wahyu mengatakan adalah iblis dan para pengikut-pengikutnya. Ya, pengikutnya itu dalam kitab Wahyu bukan hanya orang Yahudi. Bahkan yang dikatakan lambang-lambang binatang-binatang buas yang sebagai pengikut iblis di situ adalah kekaisaran Romawi. Pertanyaan saya, kapan orang Romawi pada zaman itu di tahun 70 mereka dihukum dibakar dengan api? Kenapa kok yang dibakar hanya orang Yahudi? Itu pertanyaan saya, tapi kok jawabannya ke bagian yang lain. Itu baik. Yang respon saya. Oke, baik. Ada yang menanggapi? Kalau saya bisa tambahin, ya. Silakan, Pak. Silakan. Thank you, Pak Girsang, thank you Pak Moses. Begini Pak Moses, jadi kita nggak declare kita ini tergolong preteris full partial banget, tapi we are in Christ yang mana sudah tergenapi. Itulah message kita pada basicnya lah. Nah, pengertiannya gini Pak, jangan dianggap tulisan Alkitab ini sesuatu event, kalau yang sudah terjadi, selesai, titik, that's finished, bukan.
we have to understand the whole Bible itu written as a spiritual word. Nah, di dalam 1 Petrus pun mengatakan firman Tuhan itu kekal adanya, ya kan? Nah, artinya gini, Yes. yang dijelaskan dalam kitab Wahyu, betul, itu secara kolosal yang pertama kali terjadi yang dimaksud penghakimannya itu dengan takhta putih di atasnya dan semuanya, betul, itu memang the first of his, apa ini, so-called the judgment, yang secara kolosal terhadap orang Yahudi, betul, karena itu in relation dengan destruction of Jerusalem. Nah, selanjutnya itu kita jangan lupa, ini semua ini is ongoing sekarang. Penghakiman itu terjadi kepada setiap individu. Nah, event itu adalah satu catatan history yang Tuhan melakukan karena murkanya dan sebagainya. Tetapi ini firman, ini apply to everyone yang di luar Kristus. Jadi setiap jiwa yang di luar Kristus ya akhirnya menghadapi penghakiman itu, yang di luar ya tidak ada keselamatan, yang di dalam ya memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, seperti Ibrani 9 yang mengatakan ayat 28, jadi once for all dia appeared satu kali saja, ya kan? Nah, kemudian dia akan datang kedua kalinya, tetapi not dealing with sin anymore. Jadi bukan lagi soal dosa, tetapi menganugerahkan keselamatan bagi siapa? Bagi yang menantikan dia, yang merindukan. Nah, bagi yang mau membuka hati. Nah, inilah ongoing prosesnya terjadi. Jadi bagi setiap jiwa sekarang kita memberitakan Injil, bagi mereka yang terima membuka, wow, keselamatan masuk ke dalam hidupnya. Bagi yang tidak, yang tidak mau menolak. Nah, inilah judgment ini sampai sekarang ini ongoing terjadi. Jadi judgment kan gini, Alkitab ini didescribe pasti Tuhan memilih sesuatu bangsa untuk sebagai contoh lah, istilahnya contoh untuk menunjukkan segala apa yang dimaksud. Tetapi at the end, because we are talking about in the spiritual realm, semuanya ini terjadi di dalam alam roh untuk semuanya umat manusia itu. Nah, salah satu Efesus 2 pun juga dikatakan kan, jadi dia kan sudah menjadikan dua manusia ini menjadi satu dalam Kristus. Artinya apply not only to the Jews, tapi juga to the bangsa-bangsa lain itu yang sudah dipersatukan di dalam Kristus itu. Contohnya aja, misalkan, kalau sekarang Tuhan punya maksud destroy Yerusalem, destroy temple. Nah, jangan dikiranya hanya kita agak narrow-minded mengartikan, oh, itu adalah tempelnya orang Yahudi didestroykan. No, it's applied for everybody. Today, we as a Chinese, kalau kita punya tempel-tempel kecil, entah di rumah ada meja atau di kelenteng, nah that apply the same. Tuhan tidak reside, Tuhan tidak tinggal di dalam kuil-kuil ini itu semuanya bagi semua manusia yang ada, bahkan di Afrika, di Amerika, semuanya apply the same. So dengan cara begitu supaya kita broaden our mind dan apply bahwa betul firman Tuhan itu adalah memang the word of God and apply to every humankind. Antichrist is also not only refer to the orang Farisi yang anti Kristus. Ya, apply sekarang juga bagi mereka semua yang memang anti Kristus, those are the antichrist. Yang mana memang sudah muncul dan banyak gitu kan. Bukan kita nanti-nantikan atau cuma satu atau apa, tidak. Nah, mungkin dengan cara pemahaman gitu kita menemukan sesuatu ya pandangan yang memang konteksnya bisa kita telusuri dan semuanya alurnya ini juga menyambung dan memang firman Tuhan itu adalah kekal dan memang untuk apply untuk the whole human punya history juga gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak WP. Ada tambahan Pak Suwanda, sepertinya mau angkat bicara. Saya mau tambahkan. Silakan. Ya semua kita kembali ke Alkitab ya. Kita nggak bicara univers atau full atau parsial seperti Pak Wilson katakan tadi. Kita kembali semua ke Alkitab.
Waktu Adam diciptakan, Allah menghembuskan nafas dan jadilah dia makhluk yang hidup. Ya, makhluk yang hidup. Pada waktu binatang-binatang pun makhluk yang hidup. Itu kita lihat dari Alkitab. Kemudian kalau Pak Ginseng bisa buka di Pengkhotbah 3 ayat 18 tentang anak-anak manusia. Aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang atau makhluk hidup pada waktu menghembuskan nafas. Ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya. Yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya kembali menjadi debu. Ya. Nah, kemudian lanjut ke nasib yang sama menimpa mereka. Ya, terus karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Lanjut, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui? Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah? Tadi dikatakan bahwa manusia sama binatang, sama akan kembali menjadi debu. Dan menjadi pertanyaan, nafas yang kembali ke atas dan nafas yang binatang turun ke bawah. Kalau manusia sama dengan binatang, nafasnya pun turun ke bawah. Naik ke atas siapakah yang tahu nafas yang naik ke atas? Nah, nafas yang naik ke atas kalau kita lihat di Pengkhotbah 12 ayat 7, coba Pengkhotbah 12 ayat 7. Siapakah itu? Siapakah yang mengetahui? Apakah kita mengetahui sekarang? Kita tahu sekarang. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi siapakah yang tahu? Yaitu yang kembali ke atas. Yaitu roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Siapakah itu? Nah, kalau kita lihat tadi, keselamatan itu keselamatan jiwa. Jiwa itu sudah menyatu dengan roh Allah. Karena kita menjadi satu dengan roh Allah. Menjadi satu. Manusia baru itulah yang menjadi satu dengan roh Allah. Dan itu yang akan kembali ke atas. Gitu kan. Yang kembali ke atas ialah roh yang sudah menyatu dengan roh Allah itu. Manusia baru itu yang kembali ke atas. Nah, siapakah yang tahu? Nah, sekarang kita tahu itu. Siapa yang kembali ke atas. Nah, yang tidak menjadi satu dengan roh Allah, yang belum mengalami keselamatan jiwanya, kemana? Ya ke bawah, gitu kan? Wah, jadi kita lihat dengan jelas, ya. Kalau yang bukan percaya kepada Kristus, yang belum menjadi satu roh, ya itu ke bawah, sama tidak ada. Jadi di situ sebenarnya jelas, gitu ya. Nah, kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi satu roh dengan dia, menjadi satu manusia baru, nanti kembalinya ke atas karena ada roh Allah gitu. Yang tidak ada ya ke bawah ke bumi yang tadi dikatakan oleh pengkhotbah adalah orang hikmat. Di seluruh dunia dikatakan dia yang berhikmat, diberikan hikmat oleh Allah. Dan dia mengatakan sama dengan binatang, tidak ada bedanya dan akan ke bawah. Nah, kita lihat. Kemudian di dalam PB pun sama. Keselamatan jiwa yang kembali kepada roh Allah, yang sudah memiliki roh Allah, yang kembali ke atas, baru ya ke bawah, yang debu menjadi debu, ya tubuhnya, jasmaninya. Nah, kembali kepada Allah yang satu dengan dirinya. Jadi sebenarnya
kalau kita lihat di Alkitab jelas gitu kan, jelas sekali. Jadi PL dengan PB berkesinambungan. Kalau terputus memang kita bingung lihatnya kalau terputus. Karena kalau terputus ya kemana nih jiwanya? Loh, yang tidak percaya bagaimana? Yang percaya bagaimana? Tapi kalau kita lihat dari PL ke PB, jelas terlihat. Yang di dalam Kristus yang sudah menjadi manusia baru ke atas. Istilah ke atas yaitu kembali kepada Dia. Yang tidak, ya kembali ke bawah. Istilahnya, ya tidak kembali kepada Dia. Kematian kekal dan kehidupan kekal. Itu jadi akhirnya kematian kekal dan kehidupan kekal. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Ya, kita bisa melihat sekarang siapakah yang tahu gitu. Kalau dikatakan siapakah yang mengetahui. Orang berhikmat mengatakan siapakah yang mengetahui. Nah, sekarang kita hikmatnya sudah ada sama kita. Hikmat itu Kristus. Sehingga kita pun bisa mengatakan saya tahu sekarang. Saya tahu. Siapakah yang mengetahui? Pertanyaan dari pengkhotbah. Apakah kita yang sekarang ada hikmat itu tidak mengetahui? Kita bisa mengatakan sekarang saya tahu. Apa pertanyaan pengkhotbah? Kita bisa jawab. Karena ada Kristus, sang hikmat yang melebihi daripada Salomo yang jasmani. Gitu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi, kesatuan kita dengan Allah, dengan roh Allah itulah yang akan kembali. Kalau tidak ada roh Allahnya, dia tidak kembali. Karena sama seperti tadi pengkhotbah katakan akan ke bawah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mungkin Pak kalau saya Suwanda. bisa tambahkan sedikit, Pak Luhut. Ya, Silakan, Pak. Silakan. bagus sekali tadi penjelasan dari Pak Suwanda, udah jelas ke atas, ke bawah, dan semuanya ke bawah itulah binasa, ke bawah itulah ya mati dalam kekekalan itu. Nah, menjurus ke sana, mungkin bisa terkonek dengan tadi pertanyaannya Bro Tommy. Jadi loh, seolah-olah kalau orang di luar Kristus terus nggak ada penghakiman, nggak adil dong, gini-gini. Nah, mungkin kita perlu cernanya gini, bukankah hidup yang kekal itu satu hadiah, satu hal yang sangat prestigious, sang priceless, tidak ada nilainya yang bisa membandingkan itu, karena itulah yang benar-benar membawa kita nih ke dalam hidup kekekalannya bersama Dia. Nah, di balik itu ya sebagai penghakiman juga bahwa orang itu benar-benar seperti tadi yang Matius 10:28 katakan, benar-benar jiwa dan tubuhnya itu dibunuh, ya akhirnya mati, lenyap, doesn't exist anymore, no longer in existence. Itulah akhir dari kalau orang di luar Kristus. Nah, bukankah itu menjadi, ya kalau kita hanya melihat hidupnya sekarang secara jasmania, ya seolah-olah nggak ada apa-apa. Tetapi kalau kita punya pandangan ke dalam yang nanti seterusnya, wow, itu sangat menentukan sekali, sangat membedakan sekali dalam Kristus maupun yang di luar. Nah, makanya tadi presentation dari Brujo bagus sekali. Jadi kita harus tahu yang ditekankan di situ adalah penghakiman kekekalan di dalam api, apakah itu eksis. Nah, that is the answer yang tadi udah panjang lebar diuraikan, tidak ada hal itu, tetapi mati abadi, mati yang lenyap, mati yang sudah tidak ada di dalam existence anymore. Nah, itulah yang perlu kita pahami, karena sesungguhnya Gehenna lah, Henom, apa semua itu merujuk ke satu lokasi, which is fisik, dan memang benar-benar terjadi pembakaran dan semuanya, dan yang dibakar itu bukan yang hidup, yang sudah mati, yaitu bangkainya, mayatnya, dan semuanya itu. Nah, itulah yang dimaksud api kekal sebagai perumpamaan, tapi itu yaitu api yang berkelanjutan terus, karena memang itu tempat buangan dan semuanya. Jadi mungkin itu sedikit supaya kita bisa memperkuat, mengetahui semua apa yang dimaksud. Nah, tadi Brujo juga mengambil dari Roma 6 ayat 23, which is very interesting, yaitu apa? Sebuah upah dosa ini adalah maut, yaitu kalau kita dosa dan di luar Kristus, karena dosa at the end di dalam perjanjian baru, interpretasinya di dalam Yohanes 16 itu tidak lain apa? Yaitu percaya atau tidak percaya. Kalau di luar Kristus tidak percaya, yaitu dosa.
Nah, kalau yang awalnya itu di dalam Adam itu ada perintah karena dilanggar, betul. Tetapi masuk ke perjanjian baru, dosa itu differentiate-nya itu adalah yang percaya atau yang tidak percaya. So that is the garisnya itu di situ. Nah, maka di sini dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi ini sudah menggambarkan satu dua kontrari. Satu, kalau dosa itu ya maut, binasa, habis, lenyap. Satu lagi itu adalah hidup yang kekal. Jadi dua pola inilah yang menggiring seluruh hidup manusia itu. Tidak dalam arti bahwa kalau yang di luar itu di dalam siksaan api yang kekal, itu tidak. Tetapi ya maut, mati, lenyap, tidak eksis, sudah nggak ada ceritanya lagi lah, kira-kira gitu. Thank you, thank you. Oke, baik. Sudah terjawab, Bro Moses? Mudah-mudahan terjawab ya. Ya Pak, saya terima dulu walaupun tentu ada hal-hal lain yang jadi pertanyaan itu biasa dalam diskusi. Terima kasih untuk bapak-bapak para senior. Oke, baik. Bro, Baik, Bro. Karena waktu juga sudah jam 12. Bro, sebentar. Ini mau nambahkan aja karena ini banyak terjadi di ruang akademisi. Ya, saya sudah banyak diskusi. Nah, ini Kitab Wahyu itu memang tadi benar, kita ini tidak mengandung aliran-aliran yang disebutkan Bro Moses tadi. Kita tidak pernah menyatakan diri kita preteris lah, full preteris lah. Kita tidak menyebutkan diri kita seperti itu ya. Kita kembali ke ayat ini. Ya, coba kita lihat ya. Nah, kita hanya mau lihat ayat ini. Nah, ini supaya kita tahu kitab Wahyu itu ditulis berapa berdasarkan firman, bukan berdasarkan buku-buku tulisan orang, ya. Bukan berdasarkan buku tulisan orang. Kita kembali ini. Mari kita baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya kan? Kemudian ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu tentara Romawi. Ya. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Diinjak-injak oleh tentara Romawi. Itulah kota Yerusalem diinjak-injak. Pelataran bagian luar sudah dikuasai oleh tentara Romawi, tapi bukan bagian dalamnya. Nah, inilah yang disebut masa aniaya, tribulasi selama 3,5 tahun. Nah, kita tahu bahwa tempat kudus pelataran bait suci ini hancur kapan? Tahun 70 kan? Jadi artinya apa? Kitab Wahyu bukan ditulis di luar tahun 70. Dia ditulis di bawah tahun 70. Karena waktu ini Wahyu 11 ayat 1 dan 2 diperkatakan bait sucinya masih ada, masih eksis berdiri di kota Yerusalem. Yerusalem belum di bumi hanguskan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi kita tahu persis berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Bukan dari buku karangan si A atau si B, si C, bukan. Ya, jadi ini aja yang saya mau tambahkan, bahwa kitab Wahyu ditulis antara tahun 65 sampai tahun 68. Bukan tahun 78, bukan tahun 98, bukan tahun 96. Itu nggak ada dasarnya. Ya, ini dasarnya ayatnya jelas. Itu saja yang saya mau tambahkan. Thank you, thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Gersang. Karena waktu juga sudah jam 12.03. Nah, apakah mau dilanjutkan? Nah, tapi sebelum dilanjutkan, kita tutup dulu dengan doa. Dan saya minta dengan hormat Pak Moses yang berdoa buat kita ya, untuk menutup ibadah pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Luhut. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu bersama dalam satu iman, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan itulah adalah kehendak-Mu.
Dan kami bersyukur oleh karena karya Roh Kudus kami diberikan satu hikmat yang datang dari surga untuk bisa bersekutu bersama-sama melalui Zoom ini dalam rangka untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa ada anak-anak Tuhan yang telah Kau berikan pencerahan-pencerahan sehingga bisa membagikan firman Tuhan kepada kami. Tapi kami juga menyadari ya Tuhan bahwa Kristus yang diurapi, yang penuh dengan Roh itu juga tidak mampu kami selami secara sempurna dalam pikiran dan juga keadaan kami sebagai manusia. Karena firman-Mu juga menyatakan bahwa ada satu jaminan kelak bahwa kami akan dengan sempurna bisa mengenal Engkau. Oleh karena itu kami bersyukur Engkau selalu menghadirkan CCM sebagai sarana untuk membawa kami untuk semakin mengenal Kristus dan juga menghidupinya dalam hidup kami. Kami berdoa supaya setiap pengurus dari CCM dan semua apa yang dikerjakannya, kiranya semuanya sesuai dan terus dituntun oleh Tuhan. Dan kami juga meminta kepadamu jika di antara kami semua ada yang keluar dari kehendak Kristus, Tuhan kami juga meminta belas kasihan-Mu supaya Engkau membawa kami untuk berada di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena kadang kami sadar ataupun tidak sadar, kami bisa saja dalam keadaan tertentu berada di luar dalam keadaan jasmani kami ini. Tapi itu pimpinlah kami. Dan jika sebentar kami akan berpisah ataupun melanjutkan diskusi, dan juga Roh Kudus memimpin semuanya, hingga semuanya mendatangkan pengenalan akan Kristus dan Kristus dipermuliakan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Moses. Amin. Pak Luhut, terima kasih sudah memimpin diskusi, dan untuk semua teman-teman sampai jumpa di hari Sabtu depan. Terima kasih. Berkati semua semuanya. Ya. Oke. Tuhan berkati. Ya, berkati semua. God bless. Sampai ketemu semua. Ya,